anak-anak, selamat pagi. Shalom semuanya. Lause Lina dan semua Lause di sekolah minggu ini senang sekali bisa menyapa anak-anak melalui ibadah online pagi hari ini. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Semua Lause sekolah minggu ini akan terus mendoakan anak-anak supaya tetap sehat, bisa sekolah online dengan sukacita, dan tetap harus jaga prokes juga ya. Nah, apapun keadaan kita hari ini, Tuhan mau kita belajar tetap mengucap syukur. Dan Lause mengucap syukur anak-anak dan Lause bisa ibadah pagi hari ini di tanggal 3 Oktober 2021. Kita mau bersyukur, anak-anak sudah siap hati, duduk dengan manis dan menyembah Tuhan. Anak-anak jangan lupa kita akan siapkan Alkitab kita dan juga kotak persembahan kita, uang persembahan kita untuk masuk di dalam ibadah ini. Mari anak-anak kita bangkit berdiri semuanya, kita akan nyanyikan dengan semangat Mars Sekolah Minggu sebagai anak sekolah minggu yang semangat mau menyembah Tuhan. Sekolah Minggu, sekolah Minggu, sekolah Minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan, gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan, gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Mari kita semuanya lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan karena kami diberi kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kami semua mau datang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami semua mau sungguh-sungguh buka hati untuk menyenangkan hati-Mu dan memuji Engkau. Tuhan Yesus, terimalah puji-pujian yang kami naikkan ini, dan biarlah Lause yang akan juga membawakan firman Tuhan. Tuhan Kau berkati dia, supaya kami semua boleh mendengarkan firman Tuhan dan mengerti apa yang Tuhan mau kami lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Anak-anak, apakah kalian tahu bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat setiap hidup kita? Rencana masa depan setiap anak-anak, rencana yang baik buat hidup kita. Tuhan selalu menjaga kita, melindungi kita, memelihara kita, dan kasih-Nya tidak pernah berubah. Hari ini, besok, dan selama-lamanya. Untuk itu terlalu indah kalau hidup kita memiliki Tuhan Yesus. Maka ada satu pujian yang menyatakan Jesus is beautiful. Mari anak-anak kita sama-sama menyanyikan pujian ini dengan ucapan syukur. Beautiful, beautiful, Jesus is beautiful, that Jesus makes beautiful things of my life. Carefully touching me, causing my eyes to see that Jesus makes beautiful things of my life. Kita nyanyikan sekali lagi ya.
beautiful, beautiful. Jesus is beautiful, that Jesus makes beautiful things of my life, carefully touching me, causing my eyes to see that Jesus makes beautiful things of my life, that Jesus makes beautiful things of my life. Wow, Tuhan Yesus sudah sangat mengasihi kita, dan kita juga mau belajar mengasihi Tuhan Yesus kita. Tapi bagaimana caranya? Nah, seperti dalam pujian ini dikatakan, aku mau jadi anak Tuhan zaman sekarang, zaman now. Yang seperti apa? Yang mau nurut sama papa mama, yang mau bantu, sayang sama koko, cici, dede, dan juga tubuh kita ini, mulut, tangan kita, seluruh anggota tubuh kita, kaki kita, kita mau memuji, memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Kita nyanyikan sama-sama, aku anak Tuhan zaman now, zaman sekarang. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asyik, asyik, tanganku, kakiku memuji Tuhan, mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asyik, asyik, tanganku, kakiku memuji Tuhan, mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asyik, asyik, asyik. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, apa yang membuat hati Tuhan paling disenangkan? Yaitu kalau hati kita, hati anak-anak, hati semua papa mama, ada Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Kita akan nyanyikan pujian ini bahwa hidupku bukan aku lagi, tetapi ada Tuhan Yesus di dalam hatiku. Bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Sekali lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hai anak-anak kelas kecil yang dikasih oleh Tuhan, kita akan kembali mendengarkan, belajar firman Tuhan
Yuk siapkan hatinya, kita mau berdoa lebih dahulu dan juga sudah ada Alkitabnya ya. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, hari ini kami mau belajar firman-Mu. Tolong kami bisa belajar dengan baik dan kami bisa melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kamu lagi cari apa? Kenapa? Contoh, Hani sedang rapikan taman. Hani temukan beberapa ulat yang bergantungan di ranting dahan pohon. Ih, banyak ulat di sana. Hani lagi cari wadah, keranjang plastik untuk kumpulin dahan-dahan gitu. untuk dibuang. Oh gitu, sini. Saya mau jelaskan. Ya. Itu sebenarnya kepompong itu nanti akan menjadi kupu-kupu. Jadi jangan kamu ganggu atau jangan kamu potong ranting pohonnya. Kalau nanti kepompong itu nanti suatu saat bisa menjadi kupu-kupu yang indah yang kamu lihat berterbangan di taman. Jadi kepompong itu akan jadi kupu-kupu ya contoh. Bagaimana caranya sih? Oh gitu. Yuk saya ajak kamu ke ruangan saya untuk saya bisa jelaskan tentang bagaimana dari kepompong itu bisa menjadi kupu-kupu. Yuk ke ruangan saya, yuk. Ya. Nah, Hani, ini yang saya mau jelaskan seperti yang ada di dalam gambar itu, ya. Itulah bagaimana proses terjadinya kupu-kupu yang indah warna-warni di taman. Mulai dari telur kupu-kupu, lalu kemudian dia menjadi ulat, di mana ulat itu kerjanya hanya mompon saja. Lalu dia jadi kepompong dan tiba waktunya dia akan menjadi kupu-kupu nanti. Oh, begitu ya contoh. Nah, itu prosesnya yang disebut dengan metamorfosa, ya, perubahan menjadi kupu-kupu yang berasal dari dalam dirinya sendiri, kekuatannya dari dalam, ya. Nah, dari kepompong menjadi kupu-kupu itu prosesnya nggak boleh dibantu dari luar. Justru kalau kamu bantu, kepompongnya nanti akan mati dan kupu-kupunya nggak jadi deh. Kalau begitu, Hani nggak jadi potong deh ranting-ranting pohonnya yang ada kepompongnya. Hani akan bereskan rumput-rumput saja contoh. Terima kasih ya contoh. Sekarang Hani mau lanjutkan lagi beresin taman. Oke, hati-hati ya. Selamat bekerja, melayani. Ya, bye contoh. Ya. Anak-anak kelas kecil, tadi kalian sudah lihat ya kepompong yang ditemukan oleh Miss Hani. Yang nantinya kepompong itu akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Anak-anak, demikian juga Tuhan ingin hidup kita berubah. Nah, bahasa Alkitabnya dikatakan tentang pembaharuan. Apa itu ya? Nah, itu ada di ayat hafalan kita, dituliskan di Perjanjian Baru dan itu adalah firman Tuhan. Di dalam Roma 12 ayatnya yang kedua. Langsung baca dulu semuanya ya secara utuh dari Alkitab karena ini adalah firman Tuhan. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, untuk ayat hafalan kita di kelas kecil, nggak usah hanya ambil bagian di atasnya saja ya. Mari kita baca sama-sama papa mama, bisa minta tolong anak-anak kita yang di kelas kecil membuka Alkitabnya ya. Kita baca bagian atasnya saja. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Apa artinya ya anak-anak ya? Anak-anak, artinya ketika kamu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu di dalam hatimu, maka kamu itu dikatakan menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Berarti sekarang hidup Yesus ada di dalam kamu dan membuat kamu menjadi baru. Yesus akan menolongmu untuk berpikir, bercakap-cakap, dan melakukan apa yang Alkitab katakan. Kamu bisa lakukan itu ketika kamu teratur membaca Alkitabmu dan berdoa anak-anak. Jadi, kamu tidak lagi hidup dengan suka-suka hatimu, dengan cara hidupmu yang lama, dengan suka-sukamu. Ya, yuk kita baca sekali lagi dari Alkitab kita, dan Lausa sudah siapkan di dalam slide-nya, baru nanti diikuti dengan gerakan. Ya, kita baca sekali lagi pelan-pelan dari slide-nya.
Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ada gerakannya loh. Kalau alamatnya kita ucapkan pakai tangan seperti ini ya. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Sekali lagi ya. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Anak-anak, bagi kamu kalau sudah punya Yesus di dalam hatimu sebagai juru selamatmu, ketika kamu merasa umpamanya takut atau cemas, kamu bisa ingat firman Tuhan yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan untuk kamu bisa menghadapinya dengan kasih dan dengan ketertiban. Kamu bisa melakukan apa yang menyukakan hati Tuhan. Tapi kalau belum ada Yesus di dalam hatimu sebagai juru selamatmu, maka satu hal yang perlu kamu lakukan lebih dahulu, yaitu kamu bisa panggil Tuhan Yesus lebih dahulu, terima Dia di dalam hatimu sebagai juru selamatmu. Ya, kita ucapkan sekali lagi pakai gerakan pelan-pelan dulu, 2 kali saja ya. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Sekali lagi ya. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Anak-anak, berbicara tentang pembaharuan, Alkitab menuliskan ceritanya itu ada di Perjanjian Lama ya. Di 2 Raja-Raja pasal 12 ayat 1 sampai 14. Diceritakan anak-anak, pada saat itu kerajaan Yehuda diperintah oleh seorang raja yang bernama Yoas. Siapa namanya? Coba Lause dengerin suaranya. Yoas. Iya, benar. Bagus sekali. Kalian bisa baca dengan bagus sekali. Yoas itu dia menjadi raja pada saat dia usia 7 tahun. Ini berapa ini? Coba hitung. Kita ucapkan 7. Ya, 7 tahun. Anak-anak, bukan hal yang mudah ya. Anak kecil usia 7 tahun yang biasanya dia main-main saja dengan teman-temannya, tapi dia sekarang harus memerintah menjadi raja. Nah, tapi Alkitab menuliskan bahwa Tuhan menyediakan seorang imam mengajar dia. Imam Yoyada mengajar Yoas menjadi raja yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan, anak-anak. Saat itu Raja Yoas melihat rumah Tuhan, tempat mereka beribadah, sudah rusak. Mungkin atapnya lah, lantainya lah, temboknya lah. Di sana sini sudah rusak, sudah roboh. Lalu Yoas kemudian memerintahkan Imam Yoyada dan imam-imam lainnya untuk mengumpulkan persembahan, membuat peti persembahan. Nah, anak-anak, ketika orang Israel, anak-anak, masuk ke rumah Tuhan, maka mereka kemudian memasukkan uang persembahan ke dalam peti itu. Setelah terkumpul, lalu kemudian dihitung. Kamu tahu kemudian apa yang terjadi? Dicatat di dalam ayatnya yang ke-11. Lause bacakan ya. Mereka menyerahkan jumlah uang yang ditentukan ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah Tuhan. Dan mereka ini membayarkannya kepada tukang-tukang kayu, kepada tukang-tukang bangunan yang mengerjakan rumah Tuhan itu. Anak-anak, dengan kata lain, mereka pakai semua uang yang terkumpul itu untuk membayar para pekerja. Semua pekerja yang ada di sana. Juga untuk membayar tukang kayu, tukang bangunan, tukang tembok, pemahat batu, dan juga untuk membeli kayu serta segala keperluan untuk memperbaiki rumah Tuhan. Wah, anak-anak, luar biasa sekali ya. Hebat. Rumah Tuhan itu bisa diperbaiki sekarang karena Yoas sudah mengalami pembaharuan di dalam hatinya. Nah, ini dia PowerPoint statement kita hari ini. Perhatikan baik-baik ya, boleh baca sama-sama pelan-pelan dengan Lause.
Hidup yang baru adalah hidup yang berarti di dalam Kristus Yesus. Anak-anak, hanya Yesus yang bisa memberikanmu hidup yang baru. Gak ada yang lain. Hidup kamu bukan lagi hidupmu sendiri, tetapi Yesus ada di dalammu. Keinginan-keinginan di hatimu sekarang adalah sama dengan keinginan-keinginannya. Keinginan Tuhan Yesus, ya. Kamu bisa berbagi. Kamu bisa sharing dengan orang lain, mengikuti peraturan, dilihat atau enggak dilihat oleh orang lain, taat, ada mama atau tidak ada mama, semua kamu lakukan dengan sungguh-sungguh. Kamu melakukan tugasmu dengan rela, dengan tidak ngomel-ngomel. Seperti ayat hafalan kita, kamu tidak sama lagi dengan dunia ini, dengan segala apa yang diajarkan oleh dunia. Ada di Roma 12 ayat 2. Kita baca sama-sama pakai gerakannya ya. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Anak-anak, maukah kamu membiarkan Tuhan Yesus yang sudah ada di dalam hatimu memperbaharui hidupmu? Ketika kamu melakukannya anak-anak secara terus-menerus, maka kamu sedikit demi sedikit berubah menjadi seperti Tuhan Yesus. Dan seumur hidupmu adalah hidup yang berarti di dalam Kristus. Amin. Nah, jika Tuhan Yesus belum jadi juru selamatmu, dengarlah baik-baik. Firman Tuhan berkata bahwa Allah sangat mengasihimu apapun keadaanmu saat ini. Dan sudah mengirimkan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini untuk menyelamatkanmu. Jika kamu percaya akan hal ini, maka kamu dibuatnya menjadi anaknya. Dan kamu bisa terima Tuhan Yesus saat ini di dalam doamu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, lalu saya berikan waktu kamu untuk meresponinya di dalam hatimu beberapa waktu. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini kami belajar hidup kami bisa dibaharui hanya oleh Tuhan Yesus sehingga kami tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Kami berubah sedikit demi sedikit menjadi seperti Tuhan Yesus. Tolonglah kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, saat ini kita diberikan kesempatan untuk mengucapkan syukur melalui persembahan. Kita sama-sama mau nyanyikan pujian, Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu. Biarlah pujian ini betul-betul sungguh-sungguh adalah kata-kata yang keluar dari hati kita. Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi kita nyanyikan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni, menyenangkan-Mu,
menyenangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Kita sama-sama berdoa mengucap syukur. Tuhan Yesus, kami datang kepada kehadirat Tuhan mengucap syukur. Tuhan sudah memelihara kami, Tuhan sudah mengasihi kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sementara kami anak-anak-Mu Tuhan, sering meninggalkan Engkau dan melupakan Engkau. Ampuni dosa kesalahan kami Tuhan, ajarkan kami, hidup kami, sungguh ada Kristus di dalam hidup kami. Pada saat orang-orang melihat kami Tuhan, melihat anak-anak-Mu, orang lain boleh melihat Kristus ada dalam hidup mereka, ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati persembahan ini menjadi kemuliaan untuk nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saat ini ada beberapa pengumuman untuk anak-anak, perhatikan. Yang pertama adalah jangan lupa isi absensi di Google Form. Dan juga kami mau berterima kasih buat papa mama yang sudah bantu anak-anak sekolah minggu kita di kelas kecil. Makasih ya. Dan yang kedua, minggu depan tema ibadah kita adalah kisah Raja Hizkia. Bagaimana kisah Raja Hizkia? Apakah yang bisa kita pelajari dari cerita tersebut? Kita pastikan semua anak-anak boleh mengikuti ibadahnya di minggu depan. Dan yang ketiga, sudah ada jadwal untuk penyerahan kotak persembahan yang selama ini anak-anak memberi persembahan di rumah masing-masing. Nah, kotak persembahan ini boleh diserahkan ke gereja sepanjang bulan Oktober ini. Setiap hari Minggu di lobi gereja. Jadi kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan ataupun ada yang kesulitan, bisa kontak lause kelas masing-masing ya. Nah anak-anak, saat ini ibadah kita sudah sampai di sini. Kita akan sama-sama doa Bapa kami, dan juga sebelumnya kita akan nyanyikan dulu Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, ibadah pagi hari ini sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Tetap semangat, jaga prokes dalam hidup kita. Sampai jumpa.